Halo Mam, hai semua, Assalamualaikum. Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini. Nonton dulu Mam videonya sampai selesai, kemudian tekan tombol subscribe, nyalakan notifnya, klik tombol like, komen, dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Jadi Mam, di video kali ini aku mau sharing menu harian selama 7 hari. Jadi buat teman-teman yang bingung mau masak apa untuk hari-hari, boleh tonton videonya sampai selesai ya Mam, jangan di skip-skip. Yang pertama, ini aku mau masak ikan gulai patin, menu favorit suami aku. Mau bikin mie goreng dan rebus labu siam. Jadi ini bahan-bahannya udah aku siapin semuanya. Ada ikan patin setengah kilogram, kemudian ada sawi yang aku rendam pakai air garam, kemudian ada mie goreng, kemudian ada telur, ada timun, daun sup, daun seledri, daun sup, daun bawang, kemudian bumbu gulainya ini dia. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai setan, lengkuas, jahe. Kemudian ini ada daun jeruk, daun salam, kemudian ada apa ini namanya Mam, serai. Pokoknya bumbu gulai lengkap deh. Dan itu labu siamnya udah dipotong-potong dan tinggal eksekusi. Oke Mam, lanjut memasak. Ini aku lanjut pakai 2 tungku karena memang supaya lebih cepat gitu ya Mam. Ini aku tadi ngerebus air sama tadi ngerebus air dan ini bumbu-bumbunya yang aku blender. Ini bumbu untuk buat gulainya. Jadi bumbu buat gulainya aku tumis dulu sebelum pakai minyak gitu Mam, karena tadi aku blendernya itu pakai air. Dan itu lanjut aja aku masukin sawinya tadi. Sawinya itu aku rendam tadi ya Mam pakai air garam supaya kalau ada binatang-binatang kecil itu keluar gitu Mam dan mati. Kemudian tinggal dibilas-bilas gitu pakai air mengalir. Udah, setelah direbus, ini lanjut bumbu gulainya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya nggak gosong ya Mam. Ini aku tunggu dulu sampai benar-benar kering gitu bumbu gulainya Mam. Sampai airnya menyusut, baru ntar aku masukin minyak goreng sedikit gitu. Lanjut itu sawinya udah mau empuk, tidak terlalu empuk karena aku suka sayur yang masih crunchy gitu. Lanjut aja aku masukin mie goreng instannya, ini direbus gitu Mam. Tuh. Jadi favorit banget deh aku mie goreng instan ini Mam. Mau setiap hari pun kalau diturutin bakalan mau. Cuman aku nggak terlalu sering-sering kali makan mie instan karena takut ya Mam, kurang sehat juga kan. Udah, ini sawinya udah mateng, nggak perlu terlalu empuk. Jadi lanjut aja aku tirisin pakai peniris untuk goreng-goreng gitu ya Mam. Itu namanya apa sih, serokan, pokoknya itu deh. Kemudian mie-nya diaduk-aduk dulu. Kalau masak mie goreng instan aku sukanya yang agak agak lunak ya, pokoknya agak lunak deh maminya, nggak terlalu keras gitu. Kalau misalnya udah, tinggal diangkat aja kayak gini Mam, ke serokan kayak gini tuh. Jadi airnya tuh memang berubah warna ya Mam kalau masak mie instan, dan bagusnya memang dibuang untuk rebusan yang pertama. Kalau masak mie goreng ya memang dibuang ya Mam, karena nggak mungkin dong jadi berair gitu jatuhnya mie rebus. Udah, itu airnya tinggal dibuang. Kemudian aku kasih sedikit minyak, sedikit banget. Dan lanjut aku tumis daun bawang ini Mam, supaya lebih wangi. Aku lebih suka daun bawang ini kayak ditumis-tumis gitu Mam, daripada untuk tabur-taburan. Karena memang aromanya itu lebih keluar dan rasanya itu lebih sedap gitu sih menurut aku. Cuma balik lagi ya Mam ke selera masing-masing. Udah, kemudian lanjut kalau daun bawangnya udah wangi, udah layu,
Lanjut dimasukin aja telurnya. Aku pakai 1 butir telur karena mie instannya cuma 1 biji. Udah, kemudian tinggal diaduk-aduk deh kayak gini semuanya sampai telurnya ini bener-bener matang. Jadi aku tim yang suka telurnya itu bener-bener matang gitu, Mam. Udah, ini bumbu gulainya jangan lupa, Mam, jangan ditinggalin. Jangan lupa diaduk-aduk deh, pokoknya nyambi-nyambi gitu. Kalau udah rasanya udah kering airnya, lanjut nih Mam dikasih minyak kira-kira 1,5 sendok makan gitu, nggak perlu terlalu banyak karena nanti dari santannya itu udah berlemak gitu. Udah, kemudian dilanjut dimasukin daun jeruk, daun salam, kemudian serai sama lengkuasnya. Jadi aku males ngeprek lengkuas gitu, Mam. Jadi udah deh itu aja langsung aku masukin, dia bakalan wangi juga kok, bakalan enak. Tuh telurnya udah mulai mateng, aku orak-arik gitu aja sama daun bawangnya sampai mateng, bener-bener mateng. Kalau udah ntar tinggal dimasukin deh mie yang udah kita tiriskan tadi ke dalam wajan situ, ke dalam telur orak-ariknya. Dan lanjut dimasukin ini bumbu-bumbunya. Bumbunya itu kan ada minyak, kemudian ada micin ya Mam, yang paling terpenting. Mie ini udah tentu micin itu yang paling enak, yang bikin enak. Kemudian ada kecap, pokok semua bumbunya itu tinggal dimasukin. Kalau teman-teman suka lebih manis, boleh ditambahin kecap lagi. Cuman di sini aku nggak terlalu suka yang manis-manis, jadi ya udah itu aja udah cukup. Kemudian aku tambahin daun seledri, Mam, langsung aja aku cemplungin semuanya supaya lebih wangi, lebih banyak sayurnya. Udah, kemudian tinggal diaduk-aduk aja sampai rata. Ini aku kasih sedikit air supaya nggak terlalu kering gitu. Jadi ini nyambi-nyambi ya, Mam, kayak ngaduk bumbu gulai terus ngaduk-ngaduk minyak gitu. Ganti-gantian deh semuanya. Udah, ini tinggal diaduk-aduk sampai rata semuanya. Kalau teman-teman punya bumbu bumbu merah, stok bumbu merah itu, Mam, yang komposisinya cabai, gula, garam, kemudian bawang merah, bawang putih itu boleh ditambahin aja ke dalam mie instan, itu lebih nampol rasanya, yakin deh. Cuman karena aku nggak punya, jadi ya udah yang ada aja aku gunain karena males kan kalau harus bikin bumbu dasar merah lagi. Dan aku sekarang jarang banget nyetok bumbu dasar merah karena masaknya juga cuma sedikit-sedikit, jadi ya udah deh kayak sekali blender gitu aja. Udah, ini udah mau mateng si mie-nya. Kalau udah tinggal dimatikan kompornya dan siap dihidang ke piring saji kayak gini. Tuh, karena ini wajannya insiden. Siapa sih yang sering masak kayak aku gitu, kayak ada yang berjatuh-jatuhan gitu. Rame banget dah pokoknya. Apalagi tetangganya dekat-dekat gitu ya, Mam. Udah, tinggal dimasukin ke dalam piring kayak gini. Udah, pokoknya kalau mie instan gak akan pernah gak enak, selalunya enak terus. Udah, tinggal dihidang ke meja makan. Kemudian untuk sarapan aku sendiri karena suami aku udah pergi ke kantor. Tada, mie instan gorengnya sudah selesai. Oke, karena mie instannya udah selesai tuh, Mam, lanjut ini aku lanjutkan dulu perjuangan aku untuk memasak gulai ikan patin. Terus setelah bumbunya ditumis sampai aromanya wangi ke rumah tetangga, pokoknya wanginya semerbak kemana-mana. Lanjut, ini masukin aja ikan patinnya yang udah dicuci bersih dan dilumurin pakai jeruk atau asam gitu, Mam, supaya aroma amisnya berkurang.
karena ini ikan patin tuh kan amisnya kan memang betul-betul ya mam, betul-betul terasa banget kalau menurut aku. Jadi ya udah gitu, ada gitu aja. Ini ikan patinnya beratnya 0,5 kilogram karena aku beli 1 kilo gitu mam untuk 2 kali masak. Yang makan cuman suami aku nggak terlalu suka sama ikan patin, jadi ya udah nggak apa-apa. Ini udah pokoknya masak ikan patin kayak gitu aja. Tadi aku kasih sedikit air supaya nggak terlalu kering, dan lanjut ini aku ngerebus labu siam untuk teman makan ikan patin itu mam. Jadi kan supaya ada sayurnya gitu. Ngerebus labu siam mah gampang ya mam, tinggal air dikasih garam tunggu mendidih. Kalau udah mendidih tinggal lanjut dimasukin labunya, udah gitu aja, tunggu sampai matang dah. Udah, kemudian kalau ini udah lanjut dimasukin aja. Ini aku pakai santan beku ya mam, lagi-lagi santan beku, pokoknya favorit banget deh. Ini awalnya kelapa bulat gitu mam, kemudian aku parutnya ya ke tukang kelapa ya mam. Kalau marut sendiri lumayan juga. Jadi udah, kalau udah diperas gitu mam, lanjut aja dimasukin ke dalam freezer, itu bakalan awet banget dia, nggak bakalan basi-basi dah. Sudah, lanjut setelah itu masukin deh bumbu-bumbu tambahan seperti gula, garam. Kemudian kalau teman-teman suka pakai kaldu instan, boleh ditambahin kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu apalagi, pokoknya jenis micin ya mam, itu yang mengandung racun. Penyedap banget dah pokoknya kalau pakai permicinan, bakalan enak masakan apapun itu. Udah, ini tinggal ditunggu aja sampai mencair tuh. Udah mau mencair, nggak perlu terlalu lama nunggu. Batu es seperti batu es ya mam, apa itu namanya, santan bekunya itu bakalan mencair kayak gini tuh. Sebentar aja sih nunggunya, nggak perlu terlalu lama. Dan tetap diaduk-aduk gitu mam, supaya ya matangnya merata, kemudian santannya nggak pecah. Kalau masak santan ini sebelum mendidih harus diaduk-aduk gitu ya mam. Diaduk-aduknya nggak perlu yang terlalu heboh, cukup diaduk-aduk slow gitu aja. Karena kalau nggak diaduk-aduk takutnya pecah santan dan hasilnya ya udah nggak bagus gitu menurut aku. Udah, kemudian ini labunya udah mateng, lanjut aja aku tirisin kayak gitu, dan kompornya aku matikan. Jadi gampang banget. Dan ini dia mam, udah mulai mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, tinggal dikoreksi rasa aja apa yang kurang. Kalau misalnya kurang asin, tinggal ditambahin garam. Kurang gurih, tinggal ditambahin gula atau kaldu instan atau penyedap rasa, itulah namanya. Ini dia menu pertama aku, gulai ikan patin, mie goreng, dan rebus labu siam. Lanjut di menu yang kedua, ini aku mau masak sambal lado telur terong kemangi. Jadi dan sayurnya itu kayak lalapan gitu aja ya mam, karena aku lagi mager banget masak. Kayaknya aku hari-hari selalu mager deh. Jadi ini bahan-bahan udah aku siapkan semuanya tuh. Ada telur yang udah aku rebus, kemudian udah dikupas, kemudian ada selada. Ini aku rendam pakai air garam ya mam, karena kan sayuran kadang suka bawa binatang-binatang kecil tuh kalau dari pasar. Jadi ya udah rendam pakai air garam aja supaya binatang-binatangnya itu keluar gitu mam. Lanjut ada terong ungu yang udah aku potong serong, itu rebus pakai air gitu mam, supaya nggak berubah warna. Kemudian ini ada kemanginya udah hampir seminggu mam, jadi kayak berubah warna gitu. Cuman ini nggak busuk ya mam, masih bagus. Cuman berubah warna menjadi hitam gitu. Kemudian ini bumbunya ada cabai merah atau cabai keriting, kemudian ada bawang merah dan bawang putih, dan itu bumbunya ntar mau aku blender gitu. Lanjut aku goreng aja terongnya ke dalam minyak.
Jadi yang di sebelahnya itu ikan patin yang kemarin, Mam. Ikan patinnya itu masih ada. Jadi kalau gulai itu kan biasanya kayak dipanaskan gitu, nggak apa-apa. Ternyata setengah kilogram itu kebanyakan kalau untuk suami aku sendiri. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa. Karena nggak basi, nggak mungkin dibuang ya, Mam. Bakalan sayang banget kalau dibuang. Jadi ya udah aku panaskan gitu aja. Jadi paginya bisa untuk sarapan. Jadi ini untuk penambahnya gitu, Mam. Aku masak terong ini. Udah kayak gini aja, masak terong tinggal dicelupin ke dalam minyak yang panas, kemudian jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya itu merata gitu. Udah, kalau terongnya udah mateng kayak gini, Mam, tinggal ditirisin aja. Jadi ini aku motongnya tuh kayak motong serong dan tipis gitu, Mam, supaya lebih kering aja pas digoreng kayak gini. Kayaknya terong dimasak tepung, goreng tepung enak juga ya, Mam. Cuman belum pernah aku coba. Ntar deh kapan-kapan kita coba ini, Mam. Terong goreng tepung. Kayaknya mantep deh. Lanjut, ini minyaknya aku masukin aja, aku cemplungin langsung si telur ini. Jujur aku goreng telur ini masih agak lumayan takut-takut ya, Mam. Kompornya pun ini aku kecilin karena memang kalau telur udah direbus kemudian digoreng kadang dia suka nembak-nembak gitu minyaknya. Jadi memang harus ekstra hati-hati atau bila perlu ditutup kali pakai tutup kuali gitu supaya minyaknya nggak kemana-mana, karena kan takut kalau kena-kena atau dinding, kompor semuanya penuh minyak itu bakalan repot banget ngebersihinnya. Udah, ini tinggal digoreng aja, jangan lupa dibolak-balik gitu, Mam, supaya merata matangnya, keringnya gitu. Sebetulnya nggak digoreng juga udah enak, cuman lebih enak lagi kalau digoreng kayak gini. Apapun itu yang berbau minyak bakalan enak emang. Sudah, ini kalau udah tinggal diangkat aja, Mam, telurnya tuh. Jadi ini untuk makan siang kami berdua ya, Mam. Makan siang dan makan malam insya Allah cukup deh. Kalau kurang tinggal ya beli aja makanan. Karena aku sama suami aku nggak terlalu yang heboh gitu, Mam, untuk makanan. Jadi apa yang ada itu dimakan dan nggak yang terlalu banyak juga karena memang cuman berdua. Kalau udah minyaknya tadi dikurangin sedikit, ini aku pengen buat sambal lado yang glowing gitu, Mam, yang minyaknya banyak. Jadi tadi sengaja minyaknya rada banyakan, dan bumbu-bumbu yang udah di blender ini lanjut aku masukin ke dalam minyak yang panas tuh. Jadi nanti bakalan sambal ladonya tuh glowing gitu kayak sambal lado Minang. Jadi kalau makan di restoran-restoran Minang itu kan bakalan kayak berminyak, berlemak pokoknya. Itu yang bikin enak kali ya, Mam. Udah, kemudian lanjut ditambahin aja gula garam secukupnya. Tuh kayak gini. Jadi ini garamnya agak banyakan supaya asin. Kemudian diaduk-aduk, ini rada berair ya, Mam, karena tadi aku blendernya itu pakai air nggak pakai minyak. Aku salah, seharusnya aku pakai minyak. Jadi ya udah nggak apa-apa, ntar dia bakalan kering kayak gini, Mam. Ini udah keluar minyaknya, ini udah mau mateng tandanya, cuman aku masih tunggu sebentar lagi. Ini lanjut aku masukin gula. Aku kasih sedikit gula gitu, Mam, supaya nggak terlalu apa ya, ya supaya gurih gitu sih, dan nggak terlalu pedes, jadi kayak pedes manis gitu. Sudah, ini tinggal ditunggu sebentar lagi karena minyaknya udah keluar.
Aku kalau masak sambal lado ditandai dengan minyaknya keluar kayak gini, artinya ini udah mau matang ya, Mam. Jadi patokannya ya kayak gitu aja. Kalau minyaknya udah keluar, udah mau matang deh, gitu aja. Kemudian biasanya aku sambil icip-icipin, Mam, kayak gini apa yang kurang. Misalnya kurang-kurang asin, langsung aku tambahin garam supaya menyerap gitu, Mam, ke dalam sambalnya si garam. Lanjut, karena ini banyak sambal ladonya, jadi aku langsung aja, Mam, kurangin ke mangkok kayak gini supaya aku bisa simpan gitu. Kalau misalnya besok mau masak dadar telur, aku tinggal makan pakai ini. Atau ya gitu deh, goreng ikan asin gitu juga udah enak banget. Jadi kalau sambal lado ini nggak mudah basi ya, Mam. Kayak 2 hari gitu kalau sambalnya kita pisahin gini, dia nggak akan basi, bakalan tahan banget. Karena memang pas masak ini bener-bener mateng gitu. Udah, setelah dikurangin sambalnya, lanjut ini aku masukin kemangi tadi yang udah aku cuci bersih. Udah direndam juga pakai air garam. Lanjut ini dimasak kayak gini sebentar aja sampai kemanginya melayu. Jadi ini wangi banget kalau masak sambal dikasih kemangi, rasanya lebih nampol deh. Pokoknya boleh teman-teman coba deh. Kalau udah kayak gini, lanjut ini aku masukin aja deh gorengan telur sama terongnya tuh. Udah tinggal diaduk-aduk aja sampai merata. Dan sambil diicip-icip juga ya, Mam, apa yang kurang asin tinggal ditambahin garam, kurang gurih tinggal ditambahin kaldu instan atau garam sih, gula deh. Jadi masak sesuai selera karena resep itu nggak pernah. Sudah, kemudian kalau udah rata semuanya, lanjut disalin ke dalam mangkok saji kayak gini ya, Mam. Ini udah siap dimakan pakai nasi hangat. Wow, bakalan nampol banget. Udah enak banget sih menurut aku kayak gini, Mam, pakai nasi hangat. Jadi nggak perlu yang terlalu wow. Kayak gini aja kadang udah bikin nasi habis atau makannya tambah-tambah gitu. Oke, Mam, menu yang kedua sudah selesai. Ada sambal lado, telur, terong kemangi, plus ada lalapan timun tadi ya, Mam, ya. Nih, jadi menu yang kedua sudah selesai. Lanjut, Mam, di menu yang ketiga. Ini aku mau masak satu menu aja, tapi seger banget, enak banget. Ini salah satu menu favorit keluarga aku ya, Mam. Jadi masaknya tinggal cemplung-cemplung, seger, sehat, dan enak banget deh pokoknya. Menu yang ketiga ini aku mau masak sop ayam wortel. Tuh. Ini bahan-bahannya udah aku siapkan semuanya. Jadi ini ada ayam yang udah aku ungkep. Ini bagian-bagian tulangnya ya, Mam. Kemudian ada daun sup sama daun bawang yang udah dicuci bersih dan dipotong-potong. Kemudian ada wortel yang aku potong serong, udah dikupas. Bumbu-bumbu yang mau dihaluskan, bawang merah, bawang putih, kemiri sama merica. Kemudian ini ada apa itu namanya, Mam? Kunyit bubuk nanti untuk pewarna gitu supaya nggak terlalu pucat supnya, jadi kayak ada warna kuningnya gitu. Udah, lanjut. Kemudian ini aku ulek aja semuanya tuh. Jadi aku kalau ngulek-ngulek tuh suka yang merica dulu ya, Mam, karena mericanya ini kadang kalau dicampur sama bawang dia nggak bakalan lembut merata gitu. Kalau teman-teman punya merica bubuk lebih enak kayaknya. Cuman aku nggak punya adanya merica yang kayak gitu, jadi ya udah deh, nggak apa-apa, aku ulek aja karena nggak terlalu banyak.
nggak mungkin di blender ini mam, karena cuman sedikit, ntar bakalan banyak di air aja kalau di blender. Mending diulek kayak gini aja. Kebetulan aku punya cabai kecil juga. Udah, ini kemiri sama mericanya yang aku ulek terlebih dahulu, karena mereka ini bagian-bagian yang keras menurut aku. Tuh pokoknya diulek sampai lembut, kemudian baru deh dimasukin bawang merah sama bawang putihnya. Ini pertama-tama aku geprek-geprek dulu mam, supaya ntar lebih cepet menghaluskannya gitu. Tuh ada yang melompat, jadi kalau digeprek-geprek biasanya suka melompat-lompat bawangnya. Sebetulnya lebih enak kalau diiris-iris kali ya mam, jadi tinggal menghaluskan gitu, cuman entah kenapa ini nggak aku iris-iris dulu, malah aku tokok-tokok gitu. Sudah, kalau udah ditokok-tokok, lanjutin aku kasih garam supaya lebih cepat menghaluskan. Jadi kata kata orang tua aku, kalau mau ngulek bumbu itu enaknya pakai garam kasar kayak gini mam, jadi lebih cepat halus bumbunya ini. Jadi aku mengikuti langkah orang tuaku atau tips dari orang tuaku. Kemudian kalau rasanya udah halus, ini padahal nggak terlalu halus ya mam, cuman aku udah pegel aja rasanya. Ya udah deh, nggak apa-apa, lanjut aja. Ini aku sudahi menguleknya, jadi udah aku kumpulin kayak gitu. Tuh lanjut, daun bawangnya aku letakin di sebelahnya mam, karena aku lebih suka daun bawang ini yang digoreng daripada yang ditabur-taburin atau dicemplungin pas udah selesai masak. Kalau digoreng daun bawangnya aromanya tuh kayak lebih keluar gitu mam, jadi lebih wangi, lebih seger, lebih sedep deh pokoknya menurut aku. Jadi masak tergantung selera masing-masing ya mam, kayak mana sukanya. Oke, bumbu raciknya sudah selesai, meracik-racik bumbu. Ini lanjut, aku lagi manaskan pan, jadi udah aku kasih 1 sendok makan minyak goreng, nggak perlu terlalu banyak, 1 sendok makan aja, karena memang ini pannya anti lengket mam, jadi nggak perlu terlalu banyak minyak, takutnya ntar supnya malah berminyak. Kalau udah panas, lanjut aja dimasukin bumbu yang udah kita siapkan tadi, yang udah kita ulek, sama itu kunyit bubuknya kita masukin sedikit aja untuk pewarna, supaya supnya nggak terlalu pucat. Kalau teman-teman punya kunyit hidup, boleh diulek sekalian gitu ya mam ya, cuman aku nggak punya kunyit hidup, jadi ya udah aku pakai kunyit bubuk aja, sama aja enaknya. Udah, kemudian bumbunya ini ditumis sampai wanginya ke rumah tetangga, pokoknya sampai kemana-mana deh wanginya, ditumis-tumis kayak gini. Kebayang dong mam kalau masak sup itu gimana aroma bumbunya. Kalau udah, lanjut dimasukin deh ini ayamnya. Ini ayamnya aku simpan di freezer mam, cuman malamnya itu udah aku turunin ke bawah, tapi nggak tahu kenapa masih aja kayaknya beku gitu ya mam ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, karena udah ungkepan, jadi ya udah nggak apa-apa. Lanjut aja aku masukin airnya, jadi airnya disesuaikan dengan bumbunya ya mam, karena tadi bumbunya nggak terlalu banyak, jadi airnya pun nggak yang terlalu heboh, nggak mungkin sampai 5 liter, bakalan nggak terasa banget deh itu bumbunya. Pokoknya disesuaikan aja airnya, ini aku kayak pakai 2 cup gitu mam. Udah, kemudian ditunggu aja sampai ayamnya ini apa ya, nggak beku lagi, kayak gini. Jadi ini ayamnya ini sebetulnya udah empuk, cuman aku pengen yang lebih empuk banget gitu mam, jadi ya udah aku rebus aja lagi supaya bumbunya juga menyerap ke dalam ayamnya kayak gini. Dan kalau sup aku lebih suka kayak tulang-tulang ayam gitu ya mam, kayaknya lebih enak aja sih ketimbang daging-dagingnya. Sudah, kemudian kalau udah mendidih kayak gini tuh,
Lanjut aja mam, aku masukin wortel yang udah aku kupas, kemudian aku potong serong kayak gini. Jadi ini wortel tuh kan teksturnya keras ya mam ya, jadi memasaknya pun sedikit lebih lama. Dan disitulah kita mengempukkan kembali ayamnya supaya benar-benar empuk banget. Udah, ini ditambah-tambah aja bumbu, tinggal dikasih gula, kemudian aku kasih sedikit kaldu jamur instan gitu. Karena tadi waktu ngulek udah aku kasih garam ya mam ya, jadi di sini aku nggak kasih garam lagi, takutnya ntar keasinan. Jadi ntar tinggal dicip-cip aja, kalau misalnya kurang garam tinggal ditambahin gitu. Aku biasanya masak itu garamnya nggak langsung banyak mam, karena takutnya ntar kebanyakan garam udah asin duluan kan bingung dan repot, mending ditambah-tambah. Ini udah selesai, udah mendidih, udah enak banget tuh. Ntar tinggal dimasukin deh daun sup yang udah dipotong-potong biar tambah seger kalau kompornya udah dimatikan. Jadi menu yang ketiga sudah selesai, sop ayam wortel. Ini seger banget mam. Tuh lanjut dimasukin deh daun seledri yang udah aku potong-potong tadi, penambah seger ya mam ya. Ini resep boleh teman-teman coba, atau yang punya baby lagi empasi boleh dicobain. Mericanya nggak perlu dipakai kali ya mam, kalau baby kan belum tahan pedes gitu kalau ada mericanya. Ini bakalan seger banget deh untuk empasi. Biasanya anak-anak bakalan lahap kalau makan segar-segar sup kayak gini. Oke, lanjut di menu yang keempat. Ini menu yang keempat, aku mau masak gulai ayam sama rebus buncis, karena aku di sini punya lontong. Lontongnya nggak aku bikin sendiri ya mam, kayaknya mustahil banget kalau aku bisa bikin lontong. Jadi lontongnya itu aku beli di warung, dan ini aku pengen bikin opornya atau bikin gulai ayamnya. Jadi ntar mau dimakan pakai lontong gitu mam. Ini ada ayam ini bagian daging. Ini sebelumnya udah aku ungkep mam, ayamnya pakai bumbu gitu supaya lebih meresep sih rasanya ke dalam dagingnya, dan kayak supaya lebih empuk aja. Kemudian ini ada buncisnya ini udah lama mam, tapi alhamdulillah masih bagus dan gak busuk. Kemudian ada santan beku, lagi-lagi santan beku, karena aku memang selalu masak pakai santan beku. Kemudian ini bumbu-bumbunya sederhana aja, apa yang ada, nggak harus repot. Ada daun jeruk, daun salam, kemudian ada cabai setan, tuh cabai setan yang merah, bawang merah, bawang putih, ada jahe, lengkuas, sama kemiri. Kalau teman-teman mau pakai bumbu lengkap atau bumbu gulai lengkap boleh, silakan. Cuman aku karena keterbatasan bumbu, jadi apa yang ada aku pakai itu aja mam, nggak perlu yang terlalu repot-repot banget mikirin yang nggak ada. Jadi bumbunya yang tadi aku halusin semuanya, karena aku ngalusinnya pakai air, jadi ya udah aku tumis dulu mam tanpa minyak. Udah pokoknya ditumis aja, dan itu di sebelahnya aku lagi ngerebus air mam untuk itu ngerebus si buncisnya, jadi ada sayurnya gitu. Jadi tiap hari itu aku wajib banget makan sayur ya mam, karena ya menurut aku aset aja sih untuk tubuh. Kalau nggak ada sayur biasanya aku selalu makan buah apa aja deh, nggak yang harus mahal-mahal. Buah pepaya juga boleh. Kalau udah lanjut aku masukin minyak. Ini udah, ini ditumis aja mam sampai aromanya wangi ke rumah tetangga, pokoknya sampai kemana-mana deh wanginya.
Kemudian lanjut dimasukin ini dedaunannya kayak daun jeruk, daun salam, kemudian kayak lengkuas yang digeprek-geprek gitu mam. Lanjut dimasukin aja dan ditumis lagi. Jadi ini aromanya tambah mantep kalau ada daun jeruknya, kayak seger banget gitu. Ini kalau udah kayak gini, aromanya udah keluar dari bumbunya, lanjut dimasukin aja ayamnya. Jadi ini sebelumnya udah aku ungkep dulu ya mam, udah ada rasa gurihnya gitu dari ayamnya ini mam. Udah lanjut, ini belum terlalu cair ya mam ya, karena malam tadi aku ngeluarinnya udah agak malam gitu sih dari freezer. Aku turunin ke chiller, jadi masih kayak gini. Udah deh nggak apa-apa, ini bentar aja, ntar udah bakalan mencair semuanya gitu. Udah, ini airnya udah mendidih, lanjut aja aku masukin buncisnya mam. Jadi ngerebus buncis mah gampang aja ya mam, anak SD juga tahu kali ya. Masukin ke dalam air yang panas, kalau udah tinggal diangkat gitu aja. Nih udah nih mam, udah kayak mencair semuanya dari bebatuan es. Pokoknya sebentar aja gitu udah. Ini buncisnya pun udah mateng mam. Aku ngerebus buncis nggak perlu terlalu lama ya mam, nggak sampai 5 menit, karena aku suka tekstur sayur itu yang masih crunchy gitu mam, masih keras-keras. Apalagi buncis masih keras-keras itu rasanya tuh manis banget, enak sih menurut aku. Itu aja dicocol pakai sambal udah mantep banget dah pokoknya. Udah lanjut aja aku masukin ke dalam mangkok kayak gini. Ini nggak terlalu banyak aku ngerebus buncisnya, karena untuk sekali makan gitu aja aku sama suami aku berdua. Aku masak tuh nggak perlu yang sampai heboh banyak banget ya mam ya, karena ya itu sekali makan habis, atau kadang makan siang makan malam itu aja udah, besok udah ganti lagi. Karena kalau dipanas-panaskan itu rasanya udah nggak enak lagi, atau kurang endes deh, pokoknya kurang enak aja makan sayur yang kemarin. Kemudian aku melanjutkan perjuangan aku untuk memasak gulai ayam ini mam. Udah tadi aku tambahin bumbu-bumbu tambahan kayak gula garam kayak gini aja, karena dari bumbu-bumbu yang lain tadi udah lengkap ya mam ya. Kalau gulai ini kan udah gurih gitu, apalagi ada santannya, itu tambah gurih banget deh pokoknya. Kalau udah ini lanjut, aku mau langsung masukin santan beku tadi. Jadi aku suka banget pakai santan beku kayak gini mam, nggak repot-repot aku meresnya, dan rasanya pun selama ini enak-enak aja sih, nggak ada rasa asam-asamnya gitu. Dan nggak perlu yang heboh repot sampai harus telat berangkat kerja karena masak gulai, enggak banget. Jadi udah kayak gini aja, langsung dimasukin santan bekunya, kemudian ini tinggal ditunggu aja sampai mencair mam, sambil diaduk-aduk kayak gini. Ini bakalan bentar banget loh mam mencairnya, nggak sampai 5 menit pokoknya udah mencair semuanya. Karena itu tadi, karena kan di atas api ya jadi panas gitu. Udah tinggal ditunggu sampai mencair. Nih udah mulai mencair mam tuh, jadi tinggal sedikit kan ininya santan bekunya, dan tinggal disiram-siram kayak gini aja. Ini sambil diaduk-aduk halus atau diaduk-aduk tipis, ntar bakalan mencair semuanya mam. Sebetulnya aku masak ayam ini suka bagian yang tulang-tulang gitu loh mam, kayak bagian sayap. Pokoknya kalau paha pun aku suka paha bawah gitu daripada paha atas. Kalau dadanya itu kurang suka, padahal dada itu yang sehat ya mam katanya. Cuman aku kurang suka, kayak dagingnya tuh kurang, ya kurang berlemak, kurang enak. Sudah, ini udah mencair, tinggal sedikit banget.
Tuh tinggal segitu tuh mam. Jadi udah tinggal diaduk-aduk aja. Jadi tipsnya kalau masak gulai itu harus sering diaduk-aduk ya mam sebelum gulainya mendidih supaya nggak pecah santan. Kalau pecah santan itu menurut aku gagal dalam memasak gulai karena rasanya tuh udah nggak enak menurut aku dan tampilannya juga nggak bagus. Jadi ya udah deh, diaduk-aduk tipis kayak gitu, sering-sering diaduk sampai santannya itu meletup-letup atau mendidih. Dan ini aku dibantuin sama suami aku untuk ngaduk-ngaduk mam karena aku pegel. Nih jadi kalau dia ngaduk-ngaduk kayak gini mam, ya dituang-tuangin kayak gitu deh, ya lumayan lah menolong ya mam ya. Ini udah mau mendidih, kemudian tinggal dikoreksi rasanya aja apa yang kurang. Kalau kurang asin tinggal ditambahin garam, kalau kurang gurih tinggal ditambahin kaldu instan atau gula boleh juga. Dan alhamdulillah menunya udah selesai. Ini ada opor ayam atau gulai ayam, kemudian ada lontong. Ini ada buah naga. Tuh aku hobi banget makan buah naga. Aku suka banget sama buah naga. Mau di jus, mau dimasak kayak gini, mau dimakan gimana aja, rasanya endes banget. Kemudian ada sayur rebus buncis. Tuh. Sudah di menu yang keempat, ini lanjut di menu yang kelima. Ini aku mau masak nggak terlalu banyak ya mam, ini untuk satu kali makan aja karena ini sorenya aku kayak jajan gitu mam. Boleh dong sesekali jajan ya mam. Jadi masak sedikit aja untuk sekali makan gitu aja mam, untuk makan siang. Karena paginya itu kami sarapan roti gitu. Ini ada terong. Tuh bahan-bahannya udah aku siapkan semuanya. Terong yang udah aku potong serong kayak gini dan rendam pakai air ya mam supaya terongnya nggak berubah warna jadi hitam gitu. Ini terongnya udah lumayan lama di dalam kulkas, jadi kayak bijinya itu menghitam gitu mam, kayak menua, tapi masih bagus sih. Kemudian ada ikan asin yang aku rendam pakai air hangat. Kemudian ini ada cumi yang aku tepungin. Ini pakai tepung instan ya mam ya, jadi kayak mau bikin cumi tepung instan gitu. Kemudian ini ada sambal lado yang udah dibumbuin tuh, jadi ntar tinggal dihaulin gitu aja, nggak perlu aku ngulek lagi. Itu sambal ladonya udah enak mam, udah bergaram, udah berkaldu, pokoknya udah enak banget deh. Lanjut eksekusi aja mam. Ini aku manaskan minyak, aku pakai teflon yang kecil aja mam karena ini kan masaknya super sedikit banget. Jadi yang menu kelima ini aku mau masak cumi goreng tepung dan sambal terong ikan asin gitu. Setelah minyaknya panas, lanjut ini aku masukin cumi tepung tadi. Ini aku pakainya tepung basah aja ya mam, biasanya aku haulin lagi gitu mam ke tepung yang kering, cuman ini tepungnya tinggal sedikit jadi kayak nggak cukup gitu mam. Jadi ya udah deh, dibuat tepung basah juga udah enak banget deh rasanya menurut aku. Dan ini pun untuk sekali makan gitu kan, jadi nggak perlu heboh-heboh ya mam ya. Udah ini tinggal ditunggu aja, kemudian ntar jangan lupa ya mam diaduk-aduk supaya atas bawah itu kayak apa itu namanya ya, kayak matang sempurna gitu. Sebetulnya masak cumi ini nggak perlu yang terlalu lama juga, cuman karena ini pakai tepung jadi enaknya sampai crunchy gitu.
Udah mam, ini dicek kembali, kayak diaduk-aduk lagi, dilihat apakah sudah. Kalau udah mateng, udah kriuk, udah crunchy, udah enak, lanjut aku tirisin aja mam pakai penyerok kayak gini. Jadi kalau masak yang bertepung-tepung itu biasanya minyaknya mudah kotor kayak gini ya mam. Nggak apa-apa deh sesekali, jadi ntar bisa disaring gitu kotorannya pakai penyerok itu. Udah, ini tinggal ditirisin, ini dijambal-jambal atau dicocolin pakai saus sambal udah enak banget sih menurut aku mah, pakai nasi anget nggak perlu pakai yang lain. Tapi ini karena aku pengen sambal terong ikan asin, jadi ya udah aku masak aja deh sekalian. Karena ada cabai juga kan, jadi tinggal digoreng-goreng aja semuanya kayak gini. Ini terongnya langsung aja dicemplungin ke dalam minyak bekas ngegoreng cumi tadi tuh kayak gini. Masak terongnya ini aku pengen agak yang kering gitu mam, jadi aku potongnya juga nggak terlalu tebal atau ya potong tipis-tipis gitu mam, supaya lebih kering aja entarnya. Dan dibolak-balik ya mam, supaya matangnya itu merata atas bawah gitu. Sudah, kemudian kalau rasanya terongnya itu udah empuk, udah matang semuanya, lanjut ini aku tirisin aja kayak gini tuh. Jadi terong ungu ini nih salah satu menu favorit suami aku ya mam. Suami aku tuh suka banget sama yang namanya terong, aku juga nggak tahu kenapa, tapi yang jelas kalau aku masak terong dianya nggak pernah nggak suka, selalu suka, selalu enak katanya, mau itu digoreng, mau itu ya apalagi di sambal lado kayak gini, bakalan nampol banget deh. Makannya itu bisa kayak nambah-nambah gitu. Udah ditirisin, kemudian ini minyaknya tadi aku kurangin mam. Lanjut ini aku masak ikan asinnya. Udah jelas dong kalau masak ikan asin aromanya itu loh kemana-mana pokoknya. Nih lanjut aku cemplungin aja ikan asin semuanya ke dalam teflon dan sedikit minyak, nggak perlu yang terlalu banyak karena ikan asin ini bakalan cepet banget matangnya, digoreng bentar dicemplungin kayak gitu aja ntar udah matang gitu ya mam ya. Sudah, kemudian jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Tuh, ini ikan asinnya tuh ikan asin yang lebar itu mam, jadi kayak ikan asin belah itu, dan aku gunting-gunting lagi mam supaya nggak terlalu besar. Jadi aku sesuaikan sama ukuran terongnya itu, karena terongnya kan aku potongnya serong-serong tipis-tipis gitu. Kalau misalnya ikan asin yang besar-besar bakalan nggak sesuai dong ya mam. Jadi ya udah aku gunting-guntingin aja ukurannya kayak gini, jadi ukurannya nggak terlalu besar. Setelah ikan asinnya matang udah, kemudian lanjut ini aku tirisin kayak gini, jadi ntar ini minyak dari ikan asinnya mau aku buang mam, karena sambal ladonya itu udah mengandung minyak gitu, jadi kalau tambahan minyak lagi itu bakalan kebanyakan minyak, nanti malah terlalu glowing tuh. Jadi ini sambalnya udah ada minyaknya ya mam. Aku panaskan aja ke pannya ini sebentar karena ini udah mateng mam, sambalnya udah 100% mateng gitu. Cuman karena aku letakin di dalam kulkas jadi kayak dingin gitu. Ya udah aku panaskan sebentar pakai pan bekas ngegoreng-goreng semuanya tadi kayak gini. Ini nggak aku tambahin apa-apa lagi ya mam, nggak aku tambah-tambahkan bumbu-bumbu lagi karena udah mengandung micin dan sebagainya. Udah tinggal diaduk-aduk sebentar,
udah enak, semua bumbunya udah menyerap ke dalam cabe. Lanjut deh aku masukin ikan asinnya. Dan lanjut juga aku masukin terong yang udah digoreng tadi. Sedep banget. Ikan asin itu nggak pernah nggak enak menurut aku, karena aku pecinta ikan asin dan segitu sukanya sama ikan asin. Cuman kalau masak ikan asin biasanya aku kayak ada menu yang lain gitu sih mam, supaya karena ikan asin itu udah nggak ada gizinya. Kalau menurut aku, jadi supaya lebih bergizi kayak ya ditambah-tambahin yang lain gitu deh. Ikan asin ini penikmat makan pokoknya. Udah, kalau udah diaduk-aduk semuanya udah rata menyeluruh ke ikan asin dan ke terongnya, lanjut aku salin kembali ke dalam mangkok saji kayak gini. Tuh, pokoknya semuanya dituangin, jangan sampai ada yang bersisa ya mam. Jadi menu yang kelima ini udah selesai. Ada cumi goreng tepung dan sambal terong ikan asin. Wow, mantep banget dah pokoknya. Ini dia, alhamdulillah menu yang kelima sudah selesai. Ini ada buah, ini buah murah meriah banget, bengkoang, tapi rasanya alhamdulillah enak ya mam. Aku semua jenis buah itu bakalan suka dan bakalan gak pernah nolak. Kemudian itu cuminya tinggal sedikit karena memang udah dijambalin. Udah dijambalin aku sama suami aku. Dan ini dia sambeladonya, sambelado terong ikan asin nih. Pokok kalau cumi ditepungin kayak gitu sekilo pun bakalan habis deh, karena enak banget kayak dicocol-cocol pakai sambal gitu ya mam ya. Oke, lanjut di menu selanjutnya. Ini ada dua menu spesial. Ini menu yang keenam ya mam ya. Ini bahan-bahannya pun udah aku siapkan semuanya. Jadi aku kalau masak selalu siapkan bahannya, jadi tinggal eksekusi cemplung-cemplung gitu deh. Ini dia menunya atau bahan-bahannya. Tuh, jadi ini ada ikan. Ini ikan apa namanya mam? Beda daerah beda nama sih biasanya, cuman kalau di sini katanya ikan sarden. Tuh udah aku bumbuin pakai garam ya mam. Kemudian ini ada buncis, buncisnya udah dicuci, kemudian potong serong. Ini ada santan beku, ini nggak aku plastikin, aku letak di cup karena memang plastik aku habis mam. Kemudian ada ikan teri, kemudian ada wortel yang udah aku kupas, kemudian potong korek api kayak gitu. Kemudian ini ada udangnya yang ukuran nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar ya, ukurannya sedang sih. Kemudian ini ada bumbu-bumbunya, ada cabai rawit, kemudian ada cabai setan, kemudian ada bawang merah dan bawang putih. Jadi cabenya disesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Kalau misalnya suka pedas nampol, boleh ditambahin cabai setan yang banyak. Oke mam, lanjut ke eksekusi proses memasak. Ini aku lanjut pakai 2 tungku supaya masaknya cepet dan gak ketinggalan kerja. Ini aku tukar posisi mam supaya lebih nampak. Jadi ceritanya ini aku mau masak sayur lodeh plus goreng ikan. Seperti biasa ini bumbunya aku tumis dulu tanpa minyak, karena waktu ngeblender itu aku pakai air. Tak kenapa aku lebih suka pakai air mam ketimbang pakai minyak goreng. Waktu kena duri ikan kemarin kok bengkak. Udah, kemudian kalau minyak gorengnya udah panas, langsung aja aku masukin ikannya. Ini namanya ikan sarden kalau di Pekanbaru ya mam. Jadi ikan ini cuma 2 ekor, cukup untuk makan siang aku sama suami aku. Aku potong jadi 2 gitu. Kemudian bumbunya pun cuma garam sama kaldu instan gitu, nggak pakai bumbu yang neko-neko. Udah gurih banget deh pokoknya. Lanjut, ini tadi bumbunya aku kasih sedikit minyak, sedikit aja, nggak perlu terlalu banyak karena nanti dari santannya
udah berlemak gitu ya mam, jadi nggak perlu yang banyak-banyak banget minyaknya. Ini ditumis lagi sampai aromanya wangi banget, pokoknya sampai super duper wangi. Kalau udah, lanjut aja dimasukin sayur yang keras-keras. Ini ada wortel, kemudian udang sama ikan terinya, lanjut aku masukin aja bebarengan kayak gini. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbunya itu merata gitu. Udah mam, ini aku kasih sedikit air supaya nggak terlalu kering, dan karena wortelnya ini teksturnya lebih keras, jadi supaya lebih empuk gitu ya mam ya, agak empuk gitu. Dan udah, ini ikannya sambil dibolak-balik. Ini ikannya aku nggak berani pakai api yang gimana-gimana atau pakai api yang besar, karena ikan ini kan kalau digoreng kayak meletup gitu minyaknya mam. Aku pun nggak pakai tutup karena males banget ngambil tutup. Jadi ya udah, aku ituin aja pakai api kecil gitu. Dan itu ada seekor lagi ikan kembung, ya udah lanjut aja aku goreng sekalian deh, supaya bisa untuk tambah-tambahan gitu. Kalau sudah, ini lanjut langsung aku masukin si santan bekunya tuh, karena bentuk kontainernya kotak, jadi santannya juga berbentuk kotak ya mam. Ini nggak perlu tunggu terlalu lama, ntar bakalan mencair gitu mam. Jadi kayak batu es yang dipanaskan gitu, bakalan mencair cepet. Dan diaduk-aduk kayak gini mam, biasanya aku tuang-tuangin kayak gini supaya lebih cepat melelehnya gitu. Ini udah mencair, tinggal sedikit lagi tuh dia. Ini diaduk-aduk aja terus, diaduk-aduk simple, diaduk-aduk ya, diaduk-aduk slow supaya santannya itu nggak pecah gitu mam. Dan lanjut, ini aku kasih bumbu tambahan seperti gula, kemudian aku kasih juga garam. Jadi garamnya nggak perlu terlalu banyak karena memang ntar mau dicip-cip lagi gitu. Kalau kurang-kurang tinggal ditambahin. Ini pun nggak terlalu heboh, santannya nggak terlalu banyak ya mam ya, jadi kayak masak sedikit aja cukup untuk hari ini, jadi nggak nyimpan-nyimpan makanan gitu mam. Kalau sayur-sayur gini kan nggak enak lagi kalau dipanas-panaskan ya mam, jadi kayak sekali hari itu habis gitu. Udah, kalau misalnya santannya udah panas, udah hampir mendidih, lanjut aku masukin buncisnya terakhir mam. Karena memang buncis ini kan cepat banget masaknya, matangnya kayak nggak sampai 5 menit itu aja udah mateng. Aku suka buncis yang masih crunchy gitu mam. Jadi ini udah tinggal diaduk-aduk aja sebentar, ditunggu sampai mendidih gitu buncisnya. Kemudian kalau udah mendidih, itu biasanya aku ulang koreksi rasa mam. Kalau misalnya kurang asin, tinggal ditambahin garam, kurang gurih tinggal ditambahin kaldu atau ditambahin gula gitu. Ini enak banget dimakan pakai lontong mam, jadinya lontong sayur gitu, sayur lodeh, lontong sayur. Oke mam, ikannya pun ini udah mateng, udah kering. Lanjut aku matikan kompornya dan aku tiriskan kayak gini. Jadi kalau goreng ikan laut seperti biasa ya mam, kayak minyaknya tuh jadi berubah kayak kotor gitu. Biasanya itu aku saring gitu mam, besoknya bisa untuk goreng ikan lagi kalau memang mau goreng ikan.
Kemudian ini sayur lodehnya juga udah meletup-letup, udah mendidih, rasanya juga udah enak, udah nampol banget. Jadi udah selesai di menu yang keenam ini, sayur lodeh ikan goreng. Dan ini ada buahnya, buah apel ya mam ya. Jadi aku usahain setiap hari tuh kayak makan buah gitu mam, supaya lebih sehat aja sih. Ini dia ikan goreng, kemudian ada apel yang udah aku potong-potong, udah dikupas juga. Kemudian ini sayur lodehnya. Sudah di menu yang keenam, lanjut ini di menu yang terakhir. Menu harian terakhir, ini udah aku siapkan bumbu-bumbunya. Jadi ini masakan yang selalu aku kangenin. Nggak sering-sering juga masak, entah kenapa, padahal simple banget masaknya, murah meriah juga, rasanya enak. Ini udah aku siapin semuanya dan udah aku panaskan juga minyak di teflon kecil kayak gini. Ini ada tempe tahu yang udah aku ungkep sebelumnya. Jadi ungkepnya tuh biasa aja ya mam, kayak bawang putih, kemudian gula, garam, dikasih sedikit kunyit bubuk gitu supaya warnanya tuh cantik, dan dikasih daun salam gitu supaya wangi. Udah, kemudian ini ada timun lalap. Ini timunnya kecil-kecil banget, enak untuk lalap. Kemudian ada bumbunya untuk sambal. Itu ada bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan ini ada telur yang mau aku dadar ntar. Ini ada daun sup sama daun bawang dan sedikit garam. Ntar tinggal diaduk-aduk pakai telurnya. Ini udah aku panaskan minyak mam, jadi nanti mau langsung digoreng-goreng gitu. Udah, kemudian tinggal ditunggu aja sampai minyaknya panas. Setelah itu lanjut aku goreng tahunya terlebih dahulu. Ini kemarin aku beli tahu 3.000 gitu mam, dapatnya 5 potong. Karena potongannya itu lumayan besar, jadi aku potong lagi jadi 2, jadinya dapatnya 10 potong kayak gini mam. Tuh, kalau tahu ini kan berair ya mam ya biasanya, walaupun udah diungkep, jadi aku pisahin deh sama si tempenya. Kalau si tempe itu kan kering selalunya, jadi udah nggak apa-apa. Ini ternyata enak banget kalau tahu dibumbuin kayak gitu, jadi lebih meresap bumbunya ke dalam ketimbang yang harus dibumbuin dulu baru digoreng. Lebih enak diungkep dulu. Lanjut, ini karena masih ada space-nya, lanjut aku masukin aja tempenya beberapa tuh mam. Tempe, jadi kalau kayak di warung-warung pecel lele itu tempe tahunya kayak diungkep kayak gini dulu ya mam ya, jadi nanti langsung digoreng-goreng gitu sama mereka. Sudah, ini tinggal dibolak-balik kayak gini mam, supaya matangnya itu merata. Udah, ini tadi tempenya aku angkat terlebih dahulu karena kan tempe itu lebih cepat matangnya daripada tahu ya mam. Dan ini tahunya juga udah matang, lanjut aku tirisin juga kayak gini. Ini udah enak banget mam, dicemil-cemil kayak gini aja, kayak udah ada rasa gurih-gurih asinnya gitu.
Kemudian lanjut aku goreng lagi tempenya karena masih kurang rasanya ya mam. Tadi kan baru sedikit aku masukin si tempe-tempe. Lanjut ini masukin lagi supaya cukup untuk sekalian ntar makan malam, supaya aku nggak ngepul terus dapurnya ini istirahat juga. Jadi sekalian masak aja tempenya untuk makan malam nanti. Udah goreng tempenya sampai semuanya matang semuanya. Kalau udah dikurangin minyaknya dan lanjut ini aku masak telur. Jadi telurnya ini aku dadar kayak gini ya mam ya. Ini teflonnya juga bekas ngegoreng tempe tadi, minyaknya aku kurangin. Lanjut ini digoreng kayak gini tuh, jadi telurnya itu lebar selebar teflon. Nih, jadi aku ribet banget kalau mau ngebalik telur, harus pakai peralatan lengkap karena aku takut ini telurnya pecah mam. Dan alhamdulillahnya bisa aku balik dengan sempurna kayak gitu. Udah ditunggu sampai kering. Ini langsung aku lipat jadi 2 telurnya karena tadi lebar, dan langsung aja aku tirisin kayak gini mam. Kemudian lanjut aku langsung aja masukin ini bumbu-bumbu bahan sambelnya. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai setan, cabai keriting, sama tomat. Ini langsung aku goreng di minyak bekas ngegoreng telur tadi ya mam. Jadi pakai apinya kecil aja dan minyaknya nggak perlu terlalu banyak, jadi ntar bakalan matang gitu mam. Dan aku baru ingat mam kalau aku punya terasi, jadi itu aku tambahkan 2 bungkus terasi itu ya mam, terasi instan yang beli di warung itu. Jadi aku tambahin aja karena aku punya di rumah. Aromanya pun lebih sedap, rasanya pun lebih enak ya mam. Itu nggak tahu kenapa aku susah ngeletakin cobeknya, jadi udah aku letakin di tepi sana itu. Jadi udah matang semuanya. Lanjut aku masukin ke dalam cobek. Ini semuanya mau aku ulek gitu mam. Tuh, jadi ribet banget kalau misalnya ngambil video sendiri ya mam. Nih, jadi dibantuin sama suami aku untuk ambil videonya. Udah, setelah itu tinggal ditambahin bumbu-bumbu tambahan seperti gula, garam. Kalau teman-teman mau pakai kaldu bubuk boleh ditambahin aja kayak gini. Jadi kalau masak sambal aku selalu ngasih gula ya mam. Apalagi ini aku kasih cabenya tuh aku pakai cabai setan gitu, jadi kayaknya lebih pedes. Kalau nggak pakai gula bakalan kepedesan banget dah pokoknya. Sudah, setelah bumbu-bumbunya udah semuanya tercampur atau diletak, lanjut ini aku ulek di lantai mam, karena kalau di atas takutnya nanti menjempali. Tinggal diulek aja kayak gini semuanya sampai tercampur rata. Kemudian ntar tinggal dipindahin aja ke mangkok saji kayak gitu. Udah siap deh dihidangin menu yang terakhir, sambal terasi, tahu tempe, telur goreng, sama lalapan timun. Oke mam, ini ada pepaya juga. Oke, baiklah mam, ini menu-menu harian aku, menu-menu simple. Mudah-mudahan menu-menu ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih yang sudah selalu mensupport channel Lilis Andi. Sampai jumpa lagi mam di video-video selanjutnya. Salam manis dari kami, Lilis Andi. Assalamualaikum.